Perkenalkan, nama saya Sakti Mujahid dengan NIM 122140123 dari TPB 56 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Syirahmat Fauzan, NIM 122140124 dari Prodi Teknik Informatika TPB 56. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Markevin Sergian dengan NIM 122140125. Saya dari TPB 56 dan saya dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Dwi Arthur Evangga dengan NIM 122140144 dari Prodi Teknik Informatika dari TPB 56. Perkenalkan, nama saya Dio Dwi Karol Bukit dengan NIM 1214145 dari TPB 56 Prodi Teknik Informatika. Uji hukum Bernoulli. Jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Fluida dinamis sendiri merupakan jenis fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik sebagai berikut. 1. Fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. 2. Fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Rumus hukum Bernoulli: P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, atau dapat kita tuliskan dalam persamaan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 dengan P yang merupakan tekanan, N per M kuadrat, V kecepatan aliran fluida, M per S, G percepatan gravitasi, M per S kuadrat, H merupakan ketinggian pipa dari tanah, M, dan rho yang merupakan massa jenis fluida. Keterkaitan hukum Bernoulli dengan keran air. Ketika kita memutar keran untuk mengisi suatu wadah, maka kita bisa mengatur kecepatan air untuk mengisi wadah. Biasanya tergantung kepentingan kita. Jika terlalu terburu-buru, biasanya kita memaksimalkan putaran keran sehingga air yang keluar lebih cepat. Peristiwa yang demikian berkaitan dengan debit air yang keluar dari keran air. Jarang disadari bahwa ada prinsip fisika pada proses tersebut. Kita semuanya tentu pernah mendengar istilah debit air. Debit merupakan jumlah air yang mengalir setiap waktu, atau boleh dikatakan banyaknya volume air yang mengalir untuk setiap waktu. Atau dapat dikatakan debit merupakan besaran yang menyatakan banyaknya air yang mengalir selama 1 detik yang melewati suatu luas penampang. Nah, pada keran air kita bisa mengatur debit air yang keluar dengan cara memutar kerannya. Sehingga dari pengertian itu dapat dirumuskan debit adalah sebagai berikut. Q sama dengan V per T, di mana Q sama dengan debit aliran dengan satuan meter kubik per sekon. V sama dengan volume dengan satuan meter kubik, dan T sama dengan selang waktu dengan satuan sekon. Apa keunikan dari keran air? Keunikan dari keran air adalah fungsinya yang lebih khusus untuk mengontrol jumlah air yang dikeluarkan, sehingga kita bisa mengatur tekanan dan debit air yang keluar sesuai yang diinginkan. Semisal kita mau mengisi air dengan volume 300 ml, kita hanya langsung membuka keran dengan cara memutarnya. Setelah penuh, langsung bisa menutupnya dengan waktu yang cukup singkat. Alat ini sangat memudahkan kita untuk mengakses air dibandingkan cara terdahulu yang masih menimba sumur. Apa kekurangan dari keran air? Kekurangan keran air. Semakin tinggi aliran suatu fluida, tekanannya akan berkurang, dan tekanan dari luar akan memaksa fluida semakin mampat, sehingga diameter alirannya akan semakin kecil. Sehubungan dengan diameter keran, maka kita tidak terlepas dengan yang namanya luas penampang pada keran. Jika diperhatikan, keran air yang luas penampangnya lebih besar itu akan mengalirkan air lebih lambat dibandingkan dengan keran air yang luas penampangnya lebih kecil. Mengapa demikian? Jika kita mengacu pada hukum alam terkait fluida yang menjelaskan jika fluida yang mengalir dari titik satu ke titik lainnya, masanya tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang, atau bisa juga disebut dengan kekal. Hukum itu dikenal dengan hukum kekekalan massa. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan untuk melakukan percobaannya yaitu 1 stopwatch, 2 wadah, 3 keran air. Langkah-langkah kerja.
Siapkan wadah untuk menampung air yang keluar, kemudian buka penutup keran dan hidupkan stopwatch secara bersamaan. Tutup keran dan hentikan stopwatch pada saat wadah telah terisi penuh oleh air. Kemudian catat waktu yang dibutuhkan keran untuk memenuhi wadah air dan lakukan langkah-langkah di atas dengan sudut bukaan keran sebesar 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Pada percobaan pertama, dengan keran air dibuka sebesar 30 derajat, didapatkan hasil 2 menit 28,66 detik atau sama dengan 148 detik. Dapat kita lihat, pada saat keran dibuka sebesar 30 derajat, debit air yang dikeluarkan dari keran sangat kecil, sehingga waktu yang diperlukan air untuk mengisi wadah 1,5 liter cukup lama. Pada percobaan kedua, dengan keran air dibuka sebesar 45 derajat, didapatkan hasil 56,22 detik. Nah, dapat kita lihat, pada saat keran air dibuka sebesar 45 derajat, debit air yang dikeluarkan menjadi sedikit lebih banyak, sehingga waktu yang diperlukan air untuk mengisi wadah 1,5 liter menjadi sedikit lebih cepat. Pada percobaan ketiga, dengan keran air dibuka sebesar 60 derajat, didapatkan hasil 32,24 detik. Nah, dapat kita lihat bahwa pada saat sudut keran air dibuka menjadi lebih besar, debit air yang dikeluarkan menjadi lebih banyak, sehingga aliran fluida akan menjadi lebih cepat. Pada percobaan keempat, dengan keran air dibuka sebesar 90 derajat, didapatkan hasil 15,48 detik. Dapat kita lihat, pada saat keran air dibuka menjadi lebih besar, air yang dikeluarkan menjadi lebih banyak, sehingga membuat wadah tersebut terisi lebih cepat dengan air. Dari percobaan tersebut, dapat ditentukan debitnya menggunakan rumus Q sama dengan V per T. Pada percobaan pertama, dengan sudut dibuka sebesar 30 derajat, didapatkan hasil 1,013 kali 10 pangkat 5 meter kubik per second. Sedangkan pada percobaan keempat, dengan sudut dibuka sebesar 90 derajat, didapatkan hasil 1 kali 10 pangkat 4 meter kubik per second. Dari data tersebut, dapat ditentukan laju aliran fluida menggunakan rumus V sama dengan Q per A, dengan A 0,02 meter. Pada percobaan pertama, saat keran dibuka sebesar 30 derajat, didapatkan hasil 1,289 kali 10 pangkat 9 meter per second. Sedangkan pada percobaan keempat, saat keran dibuka sebesar 90 derajat, didapatkan hasil 1,272 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu menandakan bahwa semakin besar keran dibuka, maka laju aliran fluida akan semakin besar. Kesimpulan, berdasarkan percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa air yang mengalir pada keran air memiliki hubungan dengan dinamika fluida dan hukum Bernoulli, di mana sudut keran air yang dibuka semakin besar maka semakin banyak air yang dikeluarkan. Namun, hal ini juga sangat dipengaruhi oleh tekanan air. Bila tekanan airnya kecil, maka debit yang dikeluarkan akan jadi lebih sedikit. Saran pengembangannya, menciptakan keran air yang menghemat tenaga, berinovasi untuk menciptakan keran air yang lebih efisien dan modern, mengembangkan ilmu hukum Bernoulli pada keran air. Kami dari Kelompok 15 TPB 56 ingin mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.